Markus 9 ayat 2 sampai 9. Jemaat disilahkan berdiri. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Saya membaca ayat 2, panjenengan membaca ayat 3, begitu seterusnya sampai ayat 9. Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu ia berkata demikian sebab harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian sabda Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya senantiasa percaya kepada sabda Allah. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2003, 21 tahun yang lalu, beberapa teman saya datang ke rumah saya di rumah dinas di Jalan Kelut, mengajak saya untuk mendirikan vokal group yang kemudian diberi nama Harmonik. Itu hari lahirnya tanggal 7 Januari 2003. 21 tahun yang lalu. Saya satu di antara 7 anggota paduan suara itu. Hari ini, tahun 2024 ini, dari 7 orang itu sudah 2 yang mendahului kita menghadap ke Bapa di surga. Tetapi teknologi sederhana yang kita miliki sekarang itu bisa menghadirkan suara mereka, walaupun sebagian dari mereka itu sudah tidak ada. Apakah panjenengan percaya orang sudah meninggal dunia bisa menyanyi? Bisa didengar suaranya? Ya, kita buktikan saja ya. Karena ini sebagian dari vokal grup ini ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau
suaranya enggak keras, panjenengan jangan bingung. Kita tunggu, sabar ya. Ini kan memanggil anggota 7 yang enggak lengkap ini kan enggak gampang. Kita tunggu. Ibu bapak dan saudara-saudara, mengapa saya menyanyikan lagu itu dengan beberapa teman yang sudah almarhum? Bacaan kita tadi kan Tuhan dimuliakan di atas gunung. Yang hadir itu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Cuma 3 orang. Umpama saya juga di situ, saya mau nyanyi lagu ini. Itu maksud saya. Tapi kan saya tidak diundang. Ya, jadi saya ya tidak nyanyi itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, renungan hari ini sebenarnya singkat. Isinya ialah bahwa di atas gunung itu dibuktikan oleh Allah bahwa Yesus adalah benar-benar Allah sekaligus benar-benar juru selamat. Itu disampaikan kepada 3. Ini bukan kampanye ya. Jadi 3 murid Tuhan supaya mereka tahu bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan benar-benar juru selamat. Kalau saya tanya panjenengan percaya enggak bahwa Yesus itu Allah dan juru selamat? Ya, kalau enggak percaya kita sampai di sini saja ibadahnya. Enggak usah terus. Ya, jadi panjenengan percaya ya. Oke, ini renungan yang pertama.
Renungan yang kedua, ibadah hari ini tanggal 11 Februari dibanding sama ibadah minggu lalu 4 Februari, bagi panjenengan itu mana yang lebih menyenangkan? Yang sekarang apa yang minggu lalu? Ya, jawabannya bisa berbeda-beda. Tetapi kalau melihat jumlah hadir, kayaknya enakan yang minggu lalu. Kalau lihat jumlah hadir lah ya. Hari ini tidak ada soto, tidak ada tumpeng. Nah, ini kenyataan objektif. Ya, artinya dari jumlah hadir, saya juga tadi mulai melirik-lirik yang lihat. Wah, terus saya tanya tadi, berapa Bu minggu lalu yang hadir? Wah, 350-an atau lebih. Konsumsi disediakan itu untuk 400 orang. Berarti sebenarnya ibadah yang menyenangkan itu kalau ada konsumsi. Mungkinkah majelis menyediakan setiap minggu? Ibu bapak dan saudara-saudara, itulah manusia. Petrus itu menawari Tuhan Yesus dan Musa dan Elia untuk mendirikan kemah di atas gunung itu. Kerasan. Saya kok agak yakin kalau panjenengan ibadah di sini dibandingkan dengan ibadah di Selekta atau di tempat retreat-retreat yang lain, kok panjenengan lebih senang di tempat-tempat yang pemandangannya di sini. Hiasannya saja sudah enggak lengkap ini, ya kan? Ulang tahun 0 tahun kan, sudah enggak jelas. Ya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, manusia itu senang kalau enak dan kepingin diulangi, enggak kepingin enggak enak. Nah, inilah bedanya Petrus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu enggak mau Petrus keenaan di atas gunung terus. Selesai mereka menjelaskan siapa dia sebenarnya, langsung turun gunung. Yesus itu senang bekerja, bukan retreat terus. Tuhan itu senang bekerja. Jangankan dari gunung turun ke Yerusalem apa ke Galilea atau kemana dia bekerja. Asalnya kan dari surga. Di surga itu kan enak tok, enggak ada yang enggak enak sama sekali. Toh dia memilih datang ke dunia. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang bekerja. Tidak senang nganggur. Jadi Tuhan itu tidak pernah emeritus. Ya, jadi enggak ada Tuhan emeritus, itu enggak ada. Itu cuma pendeta GKJW. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, hari-hari ini di masa emeritus saya itu kalau ngelihat orang dari pagi sudah bekerja, itu saya senang ngelihat mereka. Kok mereka itu bahagia sekali, karena itulah maksudnya Tuhan. Tuhan itu mengutus manusia ke dunia ini untuk bekerja. Dari pagi sampai